Halo, perkenalkan, saya Nima Dede Siaryani, NIM 19110311071 dari kelas G semester 5, nomor urut 36. Ruang lingkup pendidikan bahasa Bali. Yang pertama, kita akan mempelajari terkait dengan pengetahuan bahasa Bali. Bahasa Bali merupakan salah satu bahasa daerah yang besar di Indonesia. Bahasa Bali memiliki kaidah, sistem, dan tingkatan-tingkatan bahasa sendiri yang disebut dengan Anggah Ungguh Basa Bali atau Sorsinggih Bahasa Bali. Salah satu misi dan tujuan dari pendidikan bahasa Bali adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bahasa, aksara, sastra, dan budaya Bali untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat mengaplikasikan dalam kerangkaian kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara. Nah, yang kedua yakni pengetahuan kesusastraan Bali. Apa itu kesusastraan Bali? Kesusastraan Bali merupakan segala hasil karya cipta yang mempergunakan bahasa Bali sebagai media komunikasinya dan memuat mengenai kehidupan masyarakat Bali. Secara umum, kesusastraan Bali dibedakan menjadi dua, yakni kesusastraan Bali Purwo atau kesusastraan Bali tradisional dan kesusastraan Bali Anyar atau kesusastraan Bali modern. Kesusastraan Bali Purwo adalah hasil karya atau cipta seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan tentang dinamika kehidupan masyarakat Bali pada saat atau sebelum dipengaruhi oleh kebudayaan asing atau luar. Adapun contoh karya sastra yang termasuk kesusastraan Bali Purwo adalah tembang, gancaran, palawakya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni kesusastraan Bali Anyar. Kesusastraan Bali Anyar merupakan hasil karya atau cipta seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan mengenai kehidupan masyarakat Bali yang sudah dipengaruhi oleh dunia luar. Adapun contoh karya sastra yang termasuk dalam kesusastraan Bali Anyar yakni Satwa Dawa atau yang dalam bahasa Indonesia kita sering sebut dengan novel, Satwa Bawa atau yang dalam bahasa Indonesia kita sering sebut dengan cerpen, ada drama, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari terkait dengan kesusastraan Bali, sekarang pada bagian ketiga kita akan mempelajari terkait dengan keterampilan berbahasa Bali. Nah, adapun keterampilan dalam berbahasa Bali yakni yang pertama keterampilan menyimak, kedua keterampilan membaca, ketiga keterampilan menulis, dan keempat keterampilan berbicara. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan keterampilan menangkap bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan atau yang dibacakan orang lain dan diubah menjadi bentuk makna untuk terus dievaluasi, ditarik kesimpulan, dan ditanggapi. Selanjutnya yakni keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan dan informasi yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Secara sederhana, menulis adalah sebuah kegiatan membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan menggunakan pena, pensil, kapur, atau alat tulis yang lainnya. Nah, yang terakhir ada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara bahasa Bali berarti mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan, mengutarakan, menyatakan, serta menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan perasaan dengan menggunakan bahasa Bali yang baik dan benar. Pada bagian keempat, yakni apresiasi sastra Bali. Apresiasi sastra terdiri dari dua kata, yakni apresiasi dan sastra.
Nah, apresiasi memiliki arti penghargaan terhadap sesuatu yang didasarkan atas pemahaman. Lalu sastra mempunyai arti karya lisan ataupun tertulis yang memiliki berbagai ciri keunggulan, seperti keorisinilan, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Nah, berdasarkan pengertian sebelumnya, jadi apa itu apresiasi sastra Bali? Apresiasi sastra Bali merupakan penghargaan terhadap karya sastra Bali berdasarkan pemahaman.